sahabat Shalom, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini melalui parasa yang kita baca, kita mau berbicara ya tentang kehidupan dari seorang tokoh di dalam kitab suci yang bernama Abraham. Nah, memang saudara, di dalam kitab suci kita ini tidak dijelaskan secara detail, secara terperinci tentang kehidupan Abraham itu dari masa dia kecil sampai dia dewasa. Ya, bahkan dalam pengetahuan kita, ya, kita tahu bersama bahwa Abraham dipanggil keluar untuk meninggalkan Haran dan menuju ke negeri perjanjian ketika Abraham sudah berumur 75 tahun. Ya. Sehingga saudara, karena tidak ada data yang menuliskan tentang kehidupan seorang Abraham dari dia kecil sampai dia dewasa, maka banyak menimbulkan spekulasi dari para pengkhotbah, dari para penginjil, ya, para pendeta. Ada yang mengatakan bahwa Abraham ini dia juga tadinya adalah seorang penyembah ilah-ilah asing. Dia juga adalah seorang penyembah berhala. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat kehidupan atau latar belakang dari ayahnya atau bapaknya Abraham, yaitu Terah, yang tidak lain yang dicatat dalam kitab suci, dia adalah seorang penyembah kepada dewa-dewa asing ini atau menyembah kepada berhala. Ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada catatan ya di dalam buku-buku yang dimiliki oleh orang Yahudi, termasuk kitab-kitab yang saya sudah kirimkan di grup, ada beberapa referensi yang mungkin bisa menjadi pembanding bagi kita, bisa menjadi pelengkap bagi kita untuk kita dapat memahami dan mengerti ya, termasuk tentang masa kehidupan kecil daripada seorang Abraham ini. Ya, saya tidak tahu di jemaat Kehilat Penuai ini sudah berapa banyak yang membaca yang namanya kitab yang saya kirim. Di sana ada kitab Sefer Hayasar misalnya. Ya, kalau saudara baca kitab Sefer Hayasar dari pasal yang ke-8, nah saudara akan melihat di sana, menemukan di sana bagaimana di dalam kitab itu dicatat kehidupan masa kecil seorang Abraham. Kehidupan kecil seorang Abraham ini, dia bukan seorang penyembah berhala dalam catatan kitab suci itu. Kenapa? Karena saya sedikit lagi menceritakan kepada kita, setidaknya kita punya gambaran. Ya, jadi sekali lagi setidaknya kita punya gambaran. Karena di dalam kitab suci kita, ya, yang sudah dikanonkan ini dalam Beresit ini, kitab Kejadian ini tidak diceritakan secara detail tentang kehidupan seorang Abraham. Jadi saya menggambarkan sedikit kepada kita tentang apa yang ditulis dalam kitab Orang Jujur atau Sefer Hayasar. Ya. Jadi waktu Terah bapaknya ini memang adalah seorang penyembah berhala. Ya, dia adalah salah satu panglima orang kepercayaan yang dimiliki oleh raja yang berkuasa di zaman itu, yaitu Nimrod. Ya, yaitu Nimrod. Nah, waktu Abraham ini lahir, dia kan punya kakak-kakak, ya, punya saudara. Abraham ini dia adalah anak bungsu. Jadi waktu Abraham lahir, maka diundanglah sama Terah bapaknya ini teman-teman, termasuk orang-orang bijaksana, ya, para ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir yang berkuasa atau yang ada di sekitar Raja Nimrod.
Jadi kalau kita sekarang istilahnya bikin selamatan sudah, ya. Waktu bikin selamatan biasanya diundang rekan-rekan kerja biasanya, teman-teman. Nah, waktu diundang saudara, waktu orang-orang bijaksana ini, ahli-ahli nujum ini keluar meninggalkan rumahnya Tera, mereka melihat satu tanda yang begitu luar biasa. Ya, ada bintang yang sangat berkilau di langit. Kemudian saudara ada bintang yang kecil, ya. Dan kesimpulan para orang-orang bijaksana ini dari penglihatan yang menakjubkan itu, bahwa ini merujuk kepada yang namanya anak daripada Tera yang baru dilahirkan, yaitu Abraham. Ya. Sehingga mereka berpikir saudara, dengan pengetahuan mereka, dengan hikmat mereka, bahwa nanti Abraham ini akan menjadi keturunan yang besar, ya, akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan dari keturunan itu akan muncul penguasa-penguasa, akan muncul yang namanya raja-raja, ya, yang akan menguasai bumi. Sehingga hal inilah yang mereka laporkan kepada yang namanya Raja Nimrod. Jadi Raja Nimrod ini saudaraku marah. Kenapa dia marah? Karena yang dia inginkan hanya dialah raja yang berkuasa. Akhirnya menurut para orang-orang ahli nujum, orang-orang bijaksana yang ada di sekitar dia, menasihatkan bahwa anak ini harus kita bunuh. Ya. Lalu dipanggillah Tera. Raja minta imbalannya emas dan perak akan diberikan kepada Tera. Yang penting anak dia yang baru dilahirkan yang bernama Abraham itu harus dibunuh. Nah, Tera sebagai seorang ayah saudaraku, nggak mau, nggak rela. Akhirnya singkat cerita, kalau kita baca dalam pasal-pasal itu, Tera ini minta waktu kepada Tuhan, minta waktu kepada Raja Nimrod 3 hari untuk bernegosiasi dengan keluarga. Dalam 3 hari inilah kemudian Tera merancangkan sesuatu, di mana ada anak dari budaknya yang dia bayar, yang dia beli, dia ganti untuk menggantikan posisi Abraham ini. Ketika dia bawa saudaraku anak ini untuk dibunuh oleh Raja Nimrod, yang dibunuh itu dikiranya Abraham, padahal bukan. Nah, Abraham sama ibunya termasuk pengasuhnya dibawa, disingkirkan, dilarikan dan disembunyikan di dalam satu gua. Setiap minggu saudara itu disuplai di sana bahan makanan. Bayangkan kalau dalam catatan kitab Sefer Hayasat, Abraham di sana itu sampai berumur 10 tahun. Sampai 10 tahun. Karena ada ketakutan saudara dari seorang Tera, dari keluarga Abraham, nanti juga lama-kelamaan akan kecium bau busuknya. Akhirnya Abraham ini diungsikan ke keluarga, ke rumah nenek buyutnya, yaitu rumah dari Noah. Karena kita tahu Noah hidup berapa tahun? Noah hidup umur 900 tahun. Jadi sangat mungkin ketika Abraham lahir, Noah masih hidup. Ya. Kita pakai ukuran kita sekarang aja, saudara. Ya, saya punya anak saya kemudian punya anak lagi. Kira-kira selisihnya berapa tahun sih mereka menikah? Kan begitu. Ya. Nah, Noah peristiwa air bah itu 600 tahun. Dia masih hidup lagi katanya 300 tahun. Jadi sangat dimungkinkan ketika Abraham lahir, Noah ini masih hidup. Ya. Dia lahir, dia pergi,
ke rumah nenek buyutnya, yaitu rumah Sem. Karena kan anak-anak Noah ini terpencar. Jadi ke rumah Sem sudah. Nah, itu sedikit cerita. Nanti di sanalah dia dididik untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Mengenal jalan Bapa Sorgawi itu dari rumahnya Sem ini dia dididik. Dalam kitab Sefer Hayasar itu, Abraham kembali ke rumah orang tuanya itu di umur 50 tahun. Dan di sana dia menemukan ada ilah-ilah yang begitu banyak yang dibuat oleh bapaknya. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Begitu marahnya seorang Abraham yang dididik di dalam jalan Tuhan. Sehingga ketika dia begitu marah, dia tanya kepada bapaknya, kalau menurut Bapak siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Lalu kemudian bapaknya membawa Abraham menunjukkan semua ilah-ilah asing yang dia buat. Inilah katanya yang menciptakan langit dan bumi. Ini dalam cerita Sefer Hayasar. Tapi setidaknya kita punya gambaran. Kenapa saudara? Karena akan ada saya akan bawa terus kita untuk lebih memahami dan mengerti kehidupan tentang seorang Abraham. Secara utuh kira-kira secara lengkap mungkin utuh sih, lengkap sempurna sih tidak. Tapi setidaknya mendekati. Ya. Kita melihat sisi Abraham itu secara benar. Ya. Secara benar. Saya berikan contoh misalnya. Dalam parasa yang kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-20, ketika Abimelek mengambil Sarai, istri daripada Abraham ini, ya, istri daripada Abraham ini, lalu kemudian Tuhan menghukum Raja Gerar, menghukum yang namanya Abimelek, bahkan semua orang yang dia pimpin di seluruh negeri itu. Menurut catatan Kitab Suci Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, hukuman Tuhan dalam bentuk apa? Tadi yang kita baca, perempuan-perempuannya katanya mandul. Sekarang coba saya ajak kita berpikir dengan nalar kita. Berapa lama sih Sarah ditawan oleh Abimelek? Orang kalau nggak punya anak 1 tahun, 2 tahun mungkin biasa. Dan mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah hukuman. Kalau misalnya tahun ini kita belum punya keturunan, 2 tahun depan juga belum mendapatkan keturunan, mungkin kalau sudah di atas 5 tahun, nah mungkin ada sesuatu yang ada masalah dengan kita misalnya. Sekarang saya ajak nalar kita berpikir, kira-kira masuk di akal nggak? Berapa tahun sih Abimelek menahan Sarah sehingga Tuhan menghukum negeri itu dengan kemandulan? Iya kan? Kan sepertinya nggak bisa kita terima dengan nalar. Apakah bertahun-tahun di atas sampai 3 tahun, 5 tahun? Nggak mungkin. Nah, di dalam yang saya sebut tadi, di dalam kitab-kitab yang saya referensi tadi, di sana dijelaskan bagaimana malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Abimelek, bukan di dalam mimpi. Sehingga setiap kali dia mencoba untuk mendekati Sarai, istrinya Abraham, dipukul sama malaikat Tuhan, dicegat, sehingga dia jatuh sampai tersungkur. Badannya saudaraku seperti orang kesakitan, gemetaran. Setiap kali besoknya saudaraku, dia mau lakukan lagi, dipukul lagi dengan hebat sama malaikat. Sampai jatuh ke lantai tersungkur dan menjerit kesakitan. Jadi dalam konteks saudaraku, waktu Abimelek ini mau mendekati Sarai istrinya, waktu dia ceritakan kepada ajudannya, kepada
teman-temannya yang laki-laki, mereka juga ternyata dipukul oleh Tuhan dengan hal yang sama. Ini yang diterjemahkan dengan kemandulan. Padahal setiap kali mereka punya niat untuk bersetubuh, ada hasrat yang timbul, itu dihukum oleh Tuhan. Jadi mereka nggak bisa. Mereka tersungkur, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa dengan tubuh mereka. Penderitaan. Jadi ada seperti misalnya kita, gimana sih kalau orang anggaplah kalau Pak Rende kan beberapa kali terkena asam urat. Wih, bayangkan mau jalan aja susah. Nah coba kira-kira waktu mau mendekati istrinya asam urat menyerang. Waduh, boro-boro mau jalan, lalat dekati aja udah rasa sakitnya ampun-ampun. Nah sehingga tulah inilah yang akhirnya dibatalkan oleh Tuhan ketika Abimelek mengembalikan yang namanya Sarai istri. Jadi dari sini kita mengerti. Saya berikan contoh. Mari kita buka sama-sama. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab suci kita, Kejadian pasal 11. Ya. Sebelum kita baca, saya ingin tanya dulu kepada kita. Menurut saudara, ya, menurut saudara, yang membawa Abraham keluar dari tanah Ur, dari Ur Kasdim, ya, itu siapa? Siapa yang membawa Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim? Rata-rata kebanyakan kita pasti akan bilang bahwa Tuhan yang suruh. Tuhan yang bawa Abraham. Sekarang kita lihat Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi dalam ayat 31 ini siapa yang membawa Abraham keluar? Loh, ternyata Terah, sudah. Ternyata Terah. Lalu mari kita lihat sekarang kisah pasal yang ke-7. Kita lihat sekarang kisah pasal yang ke-7 ayat 1 mulai, saya baca. Kata imam besar, benarkah demikian? Lalu kemudian jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Elohim yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Kalau kisah pasal yang ke-7 ini, kesaksian dari Stefanus, siapa yang membawa Abraham keluar dari tanah Ur? Ternyata Tuhan. Loh, kenapa di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 31 bilang bahwa Terah yang membawa keluar? Tapi kenapa di dalam kisah pasal yang ke-7, ya, dari ayat yang kedua, kesaksian Stefanus, bahwa yang membawa Abraham keluar itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang suruh. Sehingga seolah-olah, sekali lagi tanda kutip, seolah-olah agak kontradiktif. Padahal tidak ada yang kontradiktif. Firman Tuhan yang kita miliki dari Brit Kadasa, ya, dengan tanah dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya kalau kita mengerti dan memahami dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, ya, tentunya karena Tuhan yang memberikan kita pemahaman, pengertian, maka kita tidak akan melihat kitab suci yang kita imani, yang kita yakini, yang merupakan pengilhaman daripada Tuhan sendiri melalui Ruach HaKodes,
untuk ditulis oleh nabi-nabinya, oleh rasul-rasulnya, ya, maka kita melihat ini sebagai satu kelengkapan, di mana ayat satu dengan ayat yang lain, kitab yang satu dengan kitab yang lain, itu bukan saling kontradiktif, bukan saling bertentangan, justru saling melengkapi. Karena kalau saya katakan tadi, kalau kita baca dalam kitab-kitab referensi yang lain yang dimiliki oleh orang Yahudi, di sanalah kita akan tahu, ya, bahwa memang Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan di sisi lain bukan merupakan sebuah kebetulan, karena ada ketakutan dari seorang Terah, di mana Nimrod, ya, raja yang berkuasa saat itu, akan membunuh termasuk dia dan keluarganya. Akhirnya Terah mengajak Abraham, keluarganya, untuk pergi meninggalkan tanah Ur. Jadi pas Tuhan berfirman kepada Abraham, pas Terah juga punya ketakutan, punya kasus. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Jadi ini, saudaraku, bersamaan. Jadi wah, ibaratnya saudara, waktu Terah ajak Abraham, wah, kok bisa pas banget katanya. Karena memang Tuhan juga menyuruh saya untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim. Ya. Kenapa Terah takut? Nah, di dalam kitab-kitab yang menjadi referensi yang saya bilang tadi, ya, yang saya sebut tadi, kan kalau dalam kitab suci kita, ya, kita bisa melihat dalam kitab Kejadian, di sana dijelaskan bahwa Haran, anak Terah, kakak dari Abraham itu, dia mati waktu mereka masih ada di tanah Ur Kasdim. Tetapi kita kan tidak tahu kenapa Haran itu mati. Apa yang membuat dia mati? Nah, di dalam kitab yang saya sebut tadi itu dijelaskan di sana. Ya, dijelaskan di sana. Ya, saya sedikit lagi membawa penjelasan kepada kita, ya, supaya kita punya setidaknya gambaran, ya, yang utuh tentang kehidupan Abraham. Ya. Nah, jadi waktu Abraham ini tanya kepada bapaknya Terah, bahwa Terah menunjukkan inilah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, Abraham gak bisa terima. Namanya waktu itu masih Abraham. Akhirnya dia bilang sama mamanya, tolong masakin makanan yang enak. Mamanya masak, singkat cerita, ya, Abraham pengen tahu. Ditaruh makanan sama Abraham di depan ilah-ilah bapaknya. Ternyata gak bisa makan. Ternyata gak bisa buat apa-apa. Dia tegur mamanya. Dia nasihati. Loh, ini ilah yang disembah, yang gak bisa mendengar, gak bisa berbicara, makan gak bisa. Terus ngapain katanya disembah? Ya, namanya ibu kan biasanya takut sama bapaknya, takut sama suaminya. Nanti kalau bapakmu tahu bagaimana? Singkat cerita, saudaraku, Abraham ini penasaran lagi. Ya. Apa nih yang harus saya bikin? Lalu disuruh lagi bikin masakan sama mamanya. Dia taruh, saudaraku, masakan itu di depan dewa yang paling besar. Diambil kapak, dihancurin dewa-dewa yang lain. Hanya satu disisakan, dewa yang besar. Kemudian kapak itu dikasih pegang sama si dewa yang tinggi besar. Begitu bapaknya pulang, wah, kaget dia dan marah besar. Ini apa yang terjadi? Siapa yang menghancurkan? Lalu kemudian Abraham bilang, yang menghancurkan dewa-dewa kecil ini, katanya itu dewa yang besar yang memegang kapak. Karena waktu katanya dia berikan makanan kepada dewa itu, yang lain berebutan. Marahlah dewa yang besar, makanya dihancurkan dewa yang kecil. Begitu dengar penjelasan dari Abraham, dia bapaknya yang otaknya jalan, nalarnya jalan waktu itu, karena dia yang buat, dia yang bikin.
Marah dia sama Abram. Kenapa kamu katanya menjadi anak pembohong durhaka? Mana bisa katanya ilah-ilah ini bergerak? Mana bisa katanya mereka makan? Kan begitu. Nah, disinilah argumen ini digunakan oleh Abram untuk menyerang bapaknya. Nah, kalau dia nggak punya jiwa, dia nggak punya roh, dia nggak bisa bergerak, bagaimana dia bisa membela bapak, membela keluarga ketika berperang, ketika menghadapi kelaparan? Bagaimana dia bisa memberi makan? Dia aja sendiri nggak bisa makan. Dan begitu. Sehingga begitu marahnya Terah, sehingga dia laporkanlah hal ini kepada Nimrod. Dia ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dulu yang dibunuh itu bukanlah anak saya Abram, tapi sekarang nyawanya kuserahkan kepada. Nimrod penasaran, loh kalau dulu itu atas ulah siapa? Berarti kamu biang kerok. Terah cuci tangan. Terah bilang, bukan, itu kakaknya, Haran katanya. Singkat cerita, Abram ini ditangkap oleh para prajurit, para panglimanya Raja Nimrod, dan dibawa ke istana untuk dihukum bersama dengan Haran kakaknya. Hukuman yang dialami oleh mereka itu tidak lain adalah dapur api, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Makanya di kalangan orang Yahudi, saudara, mereka betul-betul percaya dan yakin. Kenapa Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa begitu imannya teguh sekalipun diperhadapkan kepada dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat? Karena mereka sudah mendengar pengalaman daripada bapa leluhurnya, yaitu Abram yang pernah diluputkan. Sama peristiwanya dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dihukum, saudara, Harannya mati. Harannya jadi abu. Tetapi Abraham, dia berjalan-jalan di dalam dapur api itu. Ya. Di dalam dapur api itu. Sehingga akhirnya dia dilepaskan. Tapi tetap ada ketakutan daripada Terah. Tetap ujung-ujung mereka akan berusaha untuk membunuh mereka. Makanya saat itulah Terah memilih untuk mengajak Abram meninggalkan tanah Ur. Ya. Jadi ini sedikit menceritakan kepada kita tentang yang namanya kehidupan Abram. Sekarang kita kembali lagi kepada parasa yang kita baca hari ini. Mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal 22. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19, kita akan menemukan di sana bahwa akhir dari cerita ini, dan saya percaya semua kita pun sudah mengetahui jalan cerita ketika iman Abraham ini diuji oleh Tuhan. Akhir dari cerita ini adalah happy ending. Akhir yang bahagia, ya. Akhir yang menyenangkan, akhir yang penuh dengan kegembiraan, akhir yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara, coba kita baca dari Kejadian 22 ini ayat 1 sampai yang ke-10, tanpa ada kelanjutan ayat 11 dan seterusnya. Sampai ketika Abraham mengambil pisau dan mau mengeksekusi anaknya. Sampai di situ saja sudah. Begitu mengerikan peristiwa ini. Dan saya berani jamin, saudara, mungkin di antara kita tidak ada yang akan berani, tidak ada yang akan mampu menjalankan dan melakukan seperti apa yang dijalankan dan dilakukan oleh seorang Abraham. Muncul pertanyaan di dalam benak saya, saudara, bahkan mungkin di dalam benak setiap kita. Kenapa ketika Abraham menerima sebuah perintah, kenapa ketika Abraham menerima sebuah amanah
dari Tuhan untuk mempersembahkan anak yang dia nantikan bertahun-tahun, 25 tahun. Anak yang sangat dia kasih, yang sangat dia sayangi. Apalagi istrinya, Tante Sarah. Wah, dia sangat sayang. Ini anak satu-satunya, anak tunggal yang dia nantikan lahir lagi di usia yang sudah tua. Tiba-tiba saudaraku diminta oleh Tuhan dipersembahkan. Ya kalau Tuhan minta saudaraku dia untuk jadi tentara, jadi PNS misalnya, atau setidaknya diminta untuk sekolah Alkitab, ya mungkin kita nggak keberatan. Abraham mungkin legowo, monggo silakan. Tapi ini Tuhan minta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Muncul saudaraku di benak saya, kenapa Abraham dia tidak bernegosiasi dengan Tuhan? Bukankah waktu Sodom dan Amora saja mau ditunggang balikan oleh Tuhan? Waktu Sodom dan Amora mau dimusnahkan oleh Tuhan, mau dihukum oleh Tuhan, Abraham dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, seandainya di negeri itu, di kota itu ada 50 orang, apakah engkau juga akan menghukum, menunggang balikan kota itu? Tuhan bilang tidak. Abraham dengan malu hati mendekat, aduh Tuhan, seandainya kalau ada 45, 40, 30, 20 sampai 10. Bayangkan Abraham takut, tapi hati dia yang penuh kasih itu nggak tega. Sehingga Tuhan bilang, seandainya pun kalau ada 10, aku tidak akan menghukum, menunggang balikan Sodom dan Amora. Bayangkan untuk negeri orang lain saja, yang cuma di sana dia tahu ada keponakannya saja, dia berani bernegosiasi dengan Tuhan. Loh, kenapa sudah? Apakah iman Abraham sehebat itu? Apakah Abraham juga tidak ada kekurangan? Tidak ada kelemahan? Kita tahu Abraham sendiri pun punya kekurangan, punya kelemahan. Sarah diambil pun oleh Abimelek karena dia bilang, ngaku saja saudara, jangan bilang istri, karena takutnya nanti saya dibunuh, istri saya diambil, kan begitu. Itu juga memang Sarah pun adalah benar-benar saudaranya Abraham. Kenapa? Karena masih ada ketakutan. Ketika Abraham disodorkan budaknya, Hagar dari teman pembantunya dari Sarah, Abraham pun tidak menolak. Ketika Sarah bilang, gak mungkin saya akan melahirkan lagi, umurku sudah begini, Abraham pun tidak menegur Sarah. Dia terima legowo seorang Hagar yang pada akhirnya melahirkan Ismail. Dia bukan tanpa ada kekurangan dan kelemahan. Tetapi kenapa di dalam peristiwa ketika anak yang begitu dia sayang kasih diminta oleh Tuhan, Abraham tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Dia tidak ajukan tawar-menawar. Tuhan, nanti bagaimana istriku? Ini anak yang sangat dia sayangi. Kalau kita lihat bagaimana tangisan seorang Yakub ketika Yosef dikatakan oleh saudaranya sudah mati, dimakan, diterkam oleh binatang buas. Yakub bilang, waktu anakku Yosef mati, jiwaku katanya sudah ikut bersama dengan dia. Rasanya seperti apa sih? Nah, apalagi seorang ibu yang melahirkan. Tapi toh Abraham tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Nah, kuncinya saudaraku hanya satu dalam peristiwa ini yang ingin saya angkat.
Apa yang menjadi kunci sehingga Abram tidak lagi bernegosiasi dengan Tuhan, tidak tawar-menawar dengan Tuhan? Kuncinya ada di Kejadian pasal 22 ini, ayat yang pertama. Mari kita lihat, saudara. Kejadian 22 ayat yang pertama bilang begini, setelah semuanya itu. Nah, ya, setelah apa katanya? Setelah semuanya itu. Semuanya yang mana? Ternyata saudaraku, setelah semua peristiwa demi peristiwa yang dilewati, yang dilalui oleh Abraham, setelah semua proses yang dilewati oleh Abraham, dari yang saya katakan tadi sekalipun tidak dicatat di dalam kitab suci, ketika dia diluputkan dari dapur api, ketika dia dibakar, dihukum misalnya. Bahkan dalam catatan kitab suci kita ini, saudara, bagaimana ketika dia itu disuruh keluar meninggalkan tanah Ur, mereka sampai di Haran, suruh pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, yang saat itu mungkin dia belum tahu. Bagaimana ketika masa kelaparan Tuhan memelihara dia. Bagaimana ketika Sarah ini diambil oleh Abimelek pun Tuhan pelihara, sehingga Abimelek tidak menyentuh istri yang dia sangat cintai, yang sangat dia sayangi. Bagaimana istrinya yang sudah tua pun itu masih diberikan keturunan oleh Tuhan. Bagaimana ketika raja-raja menaklukkan Sodom dan Amora dan mengangkut termasuk keponakan di dalamnya, dia dan seluruh budak-budak yang ada di rumahnya itu bisa mengalahkan raja-raja yang besar. Dari semuanya pengalaman-pengalaman itu, saudaraku, dari proses yang begitu sulit yang sudah dilewati oleh seorang Abraham, inilah yang akhirnya membentuk iman dia, saudara. Inilah yang membentuk iman seorang Abraham. Sehingga iman Abraham itu, saudaraku, begitu luar biasa. Sampai kitab suci harus mencatat dan mengatakan bahwa Abraham itu, dia adalah bapa dari segala orang beriman. Jadi iman yang dimiliki oleh seorang Abraham bukan tanpa ujian. Iman yang dimiliki oleh seorang Abraham ini bukan tanpa pergumulan, saudara, bukan tanpa persoalan. Dia sudah melewati itu sedemikian rupa, sehingga sekalipun yang Tuhan minta, harta yang paling berharga yang dia miliki, yaitu anak, saudara, dia tidak pernah lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak pernah lagi mau negosiasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan konfirmasi dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena Abraham tahu Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan dan katakan kepada kita semua, bahwa kalau saat-saat ini, bahkan mungkin dari sejak kita memilih untuk menjadi orang percaya kepada Yeshua HaMasiah, kita tidak luput dari segala kesulitan, pergumulan, dan proses. Karena Tuhan memang sedang mau membentuk iman kita sama seperti seorang Abraham. Tuhan sedang mau memurnikan iman kita seperti Abraham, sehingga sampai kita diuji oleh Tuhan dengan sesuatu yang berat sekalipun secara badani kita, yang berat sekalipun, saudaraku, secara tubuh kita. Apakah itu mungkin ketika kita diproses melalui perekonomian kita, melalui sakit penyakit, melalui penderitaan, bahkan aniaya sekalipun, kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Kita tidak akan pernah berpaling kepada Dia.
Kenapa? Karena kita akan berpengharapan terus kepada Tuhan. Ketika iman ini terus dibangun oleh Tuhan melalui proses sampai kepada iman yang Tuhan benar inginkan. Kalau iman kita sudah dibangun di atas dasar yang benar, melalui pengalaman demi pengalaman hidup yang kita lewati, apapun yang kita miliki kita bisa korbankan untuk Tuhan. Bukan cuma waktu kita korbankan untuk Tuhan. Bukan cuma tenaga kita korbankan untuk Tuhan. Bukan cuma harta materi kita, uang kita korbankan untuk Tuhan. Karena kalau kita ibadah virtual begini ya butuh paket juga sudah. Ya kan? Kalau nggak ada paket repot juga. Butuh juga bayar wifi. Kadang-kadang ada jemaat memilih untuk saya nanti gabung katanya pas midras saja. Supaya kuotanya dikit. Nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, imannya ini masih berproses. Ya. Imannya masih berproses. Saya selalu bilang kepada kita, iman yang masih kanak-kanak itu sama seperti anak-anak pada umumnya. Yang selalu hanya bisa minta kepada orang tua. Hanya berharap kepada orang tua, bergantung kepada orang tua. Ada apa-apa sedikit kebutuhan, minta. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi ketika kita sudah masuk kepada kedewasaan, bukan cuma dewasa usia, ya, bukan cuma badan yang makin besar, tetapi juga pola pikirnya, iman yang makin dewasa. Maka seorang anak, dia bukan hanya menuntut kepada orang tua, ya, supaya dia selalu disenangkan, keinginan dia selalu terpenuhi, ya, tetapi sebagai anak yang dewasa, yang mengerti, yang pikirannya itu sudah dibukakan, maka pasti dia akan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya berikan supaya orang tua saya itu bisa disenangkan? Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika iman kita sudah dibangun melalui proses demi proses sampai kepada iman yang Tuhan inginkan, kita bukan lagi hanya berpikir apa yang kita inginkan supaya itu selalu dipenuhkan oleh Tuhan. Tetapi justru kita akan berpikir apa yang bisa saya kerjakan dan lakukan supaya Tuhan disenangkan. Maka kasih itu selalu berjalan berbarengan dengan pengorbanan. Gak mungkin saudaraku, ya, tidak mungkin ada kasih tanpa disertai pengorbanan. Atau kalau ada pengorbanan tetapi tidak disertai dengan kasih, ya, ini juga tidak benar. Ini juga tidak baik. Berarti pengorbanan yang dia lakukan itu punya motivasi. Tidak tulus, tidak ikhlas, dan Tuhan tidak inginkan itu. Makanya Tuhan ajarkan sebagaimana dia sudah berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabat. Sampai kepada taraf kita sebagai umat Tuhan mau mengorbankan kesenangan kita, mau mengorbankan kepentingan kita untuk kesenangan dan kepentingan orang lain. Wah, itu kasih yang luar biasa. Kalau kita rela, saudara, merenggut, mengorbankan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan orang lain, wah, itu luar biasa sih. Makanya orang membantu orang lain kalau dia punya kelebihan itu biasa. Tapi orang bisa membantu orang lain di dalam kekurangan, dalam keterbatasannya, itu yang luar biasa. Ya. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita jangan pernah kita lupakan Tuhan.
Jangan pernah kita abaikan Tuhan. Karena memang Tuhanlah sebenarnya yang setia menyertai kita, memelihara kita, sampai kita ada sampai saat ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman demi pengalaman yang kita sudah lewati, sejak kita dipanggil, dipilih untuk beriman dan percaya kepada Dia, ya, biarlah kita jangan pernah melupakan itu. Kalau dulu Tuhan luputkan, kalau dulu Tuhan sembuhkan, kalau dulu Tuhan lepaskan, maka sekarang juga Tuhan pasti akan luputkan, lepaskan, dan sembuhkan. Karena memang Dia tidak pernah berubah. Karena Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Yang sering berubah itu justru kita. Makanya renungkan baik-baik. Miliki pengharapan seperti seorang Abraham, supaya kesulitan apapun yang menghampiri kita, kita tidak akan pernah gentar. Kita tidak pernah akan ragu ketika kita dituntut oleh Tuhan untuk kita berkorban. Berkorban untuk sesama, berkorban untuk hamba Tuhan, berkorban untuk pelayanan. Kita tidak pernah akan ragu, karena kita tahu yang sudah memberkati kita itu adalah Tuhan. Ingat saudara, konsep waktu Tuhan meminta orang Israel untuk membawa persembahan kepada Tuhan, ya, apapun jenis persembahannya, bukan supaya mereka diberkati. Ingat, ketika mereka membawa korban kepada Tuhan, ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, apapun bentuk persembahannya, itu bukan supaya mereka diberkati. Justru karena mereka sudah diberkati, maka mereka diminta oleh Tuhan untuk membawa persembahan. Makanya yang saya selalu angkat, persembahan itu dari akar kata karo, yang artinya mendekat kepada Tuhan. Jadi waktu mereka bawa persembahan kepada Tuhan, mereka sedang membawa diri mereka semakin dekat dengan Tuhan. Jadi jangan ada di otak kita bahwa kalau saya mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saya mau berkorban untuk pelayanan, untuk gereja, untuk hamba Tuhan, untuk sesama, pasti saya akan diberkati. Kalau saya kasih 1 juta, saya pasti akan terima 10 kali lipat. Berarti 10 juta nih. Jangan saudara, ya, kasih saja dengan ketulusan kita, karena kita cinta kepada Tuhan, kita cinta kepada sesama, kita cinta kepada pekerjaan Tuhan. Biarkan Tuhan dengan segala otoritasnya, Tuhan dengan kuasanya yang akan membalaskan itu bagi saudara dan saya, sehingga membuat kita selalu menjadi orang-orang yang optimis, yang berpengharapan, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup. Bapak Yahweh kiranya memberkati kita semua melalui Nidras yang hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita akan